Halo pendengar Sastra, selamat datang kembali di podcast tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang dunia penelitian dan statistik. Kali ini kita akan membahas topik yang sering muncul di penelitian manajemen dan sosial, yaitu analisis faktor eksploratory atau FA. Bersama ini telah hadir 3 narasumber keren, yaitu yang pertama Ibu Rina, pemateri konsep yang akan menjelaskan teori dasarnya, dan yang kedua Ibu Mila yang akan membimbing kita dalam penerapan EFA di SPSS, dan Pak Irfan, moderator kita yang siap menggali pembahasan lebih dalam. Langsung saja kita mulai dengan Ibu Rina yang pertama, silakan. Terima kasih Pak Ma'ruf atas kesempatannya. Analisis faktor eksploratory EFA. Pendahuluan analisis faktor. Satu, analisis faktor adalah teknik statistik multivariat independensi untuk mengidentifikasi struktur hubungan antara variabel. Tujuan utamanya, satu, menemukan struktur laten dari variabel yang diamati. Kedua, itu mereduksi data menjadi beberapa faktor utama. Ketiga, mengembangkan atau memvalidasi konstruk teoritis. Adapun jenis analisis faktornya, satu, exploratory faktor analisis atau EFA, menemukan struktur baru. Kedua, itu confirmatory faktor analisis atau CFA, menguji struktur berdasarkan teori. Tahap 1, ujian analisis faktor. Faktor menentukan tujuan utama analisis. 4. Keputusan penting. 1. Menetapkan unit analisis, variabel atau kasus. 2. Menentukan tujuan, peringkasan atau reduksi data. Ketiga, pemilihan variabel yang relevan, konseptual, keempat, integrasi hasil dengan teknik multivarian lain. Kemudian analisis faktor digunakan untuk menemukan dimensi laten dari sekumpulan variabel yang saling berkorelasi. Tahap 2, desain analisis faktor. 3 keputusan utama. 1. Menentukan input data atau matrik korelasi R atau Q. Kedua, itu mendesain studi dan memilih variabel metrik. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Prinsip dasarnya, minimum 50 responden, idealnya 5-10 kali jumlah variabel, dan menggunakan variabel metrik, dan pastikan korelasi antara variabel cukup. KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sample Adequacy. Nilai KMO 0,90 sampai 1, 0,80 sampai 0,89, meritorious atau baik, 0,70 sampai 0,79, needing atau cukup, 0,60 sampai 0,69 itu mediocre atau batas minimal, 0,50 sampai 0,59 visible atau kurang dari 0,50 unicatable atau tidak layak. Bertels test of heredity, menguji apakah korelasi antara variabel signifikan. AO, tidak ada korelasi antara variabel atau metrik identitas. S1, ada korelasi antara variabel. Jika sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, berarti data layak dianalisis faktor. MSA, Measure of Sampling Adequacy dari Anti-Image Correlation. MSA menunjukkan kelayakan tiap variabel secara individual. Nilai MSA tertera di Anti-Image Correlation metrik atau diagonal. Kriteria SMA lebih dari atau sama dengan 0,5 berarti variabel layak dianalisis. Jika lebih kurang dari 0,5, variabel sebaiknya dihapus. Oke, itu berarti EFA nggak bisa asal jalankan ya, harus ada uji kelayakan dulu. Nah, saya yakin banyak pendengar yang lebih penasaran.
pada bagian aplikatifnya nih, mungkin Nila bisa jelaskan gimana cara menerapkan EFA di SPSS. Tentu pelan-pelan, jadi langkah-langkahnya akan saya tunjukkan di SPSS sebagai berikut. Langkah pertama membuka data, pertama klik file, terus pilih open data, dan kemudian kita akan mencari data file Habat SAF. Dan tampilan datanya akan seperti ini. Uji kelayakan data dengan cara analyze, pilih dimension reduction, lalu pilih faktor, masukkan semua faktor-faktor dari X6 sampai dengan X18, dimasukkan dari variabel. Kemudian klik deskriptif tentang KMO dan anti image, kemudian continue, lalu kemudian kita klik OK. Outputnya akan tampil seperti ini, kemudian kita ekspor, pilih file, ekspor, dan kemudian kita akan memilih filenya akan di mana diekspor. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah ketika kita melihat anti image, kita memperhatikan nilai alfanya pada X6, X7, X8, X9 itu akan yang kita tinjau untuk anti image-nya. Kemudian kita buka filenya, kita interpretasikan menggunakan ChatGPT, dan hasil di ChatGPT kita copy yang kita ekspor tadi, yaitu KMON Bartlett test, kemudian kita paste. Nah, dapat dilihat di sini nilai KMO yang hasil interpretasi hasil uji kita tadi, di mana nilai KMO dapat dilihat yaitu 0,0069. Nah, itu berada di rentang antara 0,60 sampai 0,69, itu sedang. Nilai KMO 0,60 berarti tingkat kecukupannya sampai cukup memadai meskipun tidak terlalu tinggi. Uji Bartlett menguji apakah korelasi antara variabel signifikan dengan statistik, hipotesisnya H0 berarti tidak adanya korelasi, sementara H1 berarti adanya korelasi. Jika dilihat dari uji Bartlett, nilai signifikannya di bawah 0,05 dan diperoleh yaitu 0,00, berarti nilainya korelasi antar variabel signifikan. Kemudian kita melihat dari nilai anti image, kita mengcopy terlebih dahulu anti image yang kita ekspor tadi. Kita interpretasikan lagi menggunakan ChatGPT dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat kriteria penilaian MSA yaitu 0,90 sampai dengan 1 itu sangat baik, 0,80 sampai dengan 0,89 itu baik, 0,70 sampai 0,79 itu cukup baik, 0,60 sampai 0,69 itu sedang atau masih bisa diterima. Nah, intinya di bawah di atas 0,50 masih dapat diterima. Dapat dilihat itu nilai MSA dari data yang kita uji yaitu X6 0,873, X7 0,620, X8 0,527, X9 0,890, X10 0,807, X11 0,448. Ini tidak memenuhi karena masih tinggi 0,05 yang tidak layak untuk kita ambil datanya, yaitu X11, X15, dan X17 karena di bawah 0,5. Kemudian kita menguji ulang yaitu analyze, dimension reduction, faktor. Nah, di sini kita keluarkan data yang tidak layak tadi yaitu X11, X15, dan X17 kita keluarkan dari variabel dari kemudian terus klik OK. Dan hasilnya kemudian kita ekspor kembali dalam bentuk Word sehingga gampang diinterpretasikan, dan nama filenya itu contohnya KMO baru. Oke. Kemudian kita buka filenya KMO baru, kita melihat dari nilai KMO and Bartlett testnya, kita copy ulang. Nah, kemudian kita interpretasikan seperti biasa. Kemudian kita memilih KMO yang sudah dihapus dari X11, X15, dan X17 itu 0,669, berarti masih layak untuk digunakan untuk Jadi analisis faktor eksploratory atau EFA ini untuk interpretasikan kembali ke ChatGPT sehingga kita dapat menilai untuk membandingkan berapa nilai anti image-nya. Nah, diperoleh di sini kriteria nilai MSA seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian kita akan meninjau nilai MSA dari output yang sudah kita hilangkan beberapa variabelnya. Dapat dilihat yaitu X6 yaitu 0,613 layak sedang, X7 yaitu 0,639 layak sedang, kemudian X8 yaitu 0,517 rendah tapi masih bisa dipertimbangkan atau digunakan karena nilainya di atas 0,5. Kemudian X9 cukup baik, X10 baik, X12 0,627 itu cukup baik, X13 0,737 cukup baik, X14 0,527 rendah tapi masih bisa diterima karena masih di atas 0,5. Kemudian X16 itu baik dan X18 itu cukup baik, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua variabel memiliki nilai MSA di atas 0,5, artinya semua variabel masih layak untuk disertakan dalam analisis faktor. Nah, variabel dengan nilai mendekati batas bawah sekitar 0,5 seperti X8 dan X14. Kemudian kita akan menentukan metode ekstraksi, yaitu seperti analyze, dimension reduction, kemudian faktor. Sini kita mulai extraction, kita pilih centang scratchplot, metodenya yaitu kita principal components. Dan sebelum kita continue, kita harus memastikan region yang dipilih itu satu, kemudian continue lalu oke. Nah, langsung kita interpretasikan hasilnya. Yang akan kita interpretasikan yaitu nilai total varian explain. Nah, di sini untuk nilai metode ekstraksi untuk VCA ada dua kriteria umum yang digunakan, yaitu hanya faktor dengan Eugen value di atas 1 yang dipertahankan. Faktor dengan Eugen value di bawah 1 dianggap tidak cukup kuat untuk menjelaskan variance yang signifikan. Dapat kita lihat di sini hanya ada 4 yang dipertahankan di atas 1, yaitu 3,086 dan yang paling rendah yaitu 1,039, sehingga di bawah tersebut nilai tersebut tidak bisa dimasukkan dalam penentuan jumlah faktor. Jadi dapat dikatakan faktor yang terbentuk itu ada 4. Jika kita melihat dari scratchplot, kita interpretasikan gambarnya di ChatGPT seperti biasa. Nah, dapat dilihat sumbu X komponen number menunjukkan jumlah faktor komponen seperti saya tunjukkan, dan sumbu Y menunjukkan besar konsentrasi varians masing-masing komponen. Jika kita lihat dari gambar scratchplot ini, bisa kita lihat berapa sih titik yang faktor optimal, titik elbow pada grafik tersebut. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4 memiliki 1, berarti hanya yang terbentuk dalam analisis faktor eksploratory saat ini. Kemudian kita akan melakukan suatu faktor, yaitu cara analyze, dimension reduction, faktor, rotation. Di sini kita akan memilih Varimax karena untuk menguji mungkin ada data yang tidak berkolerasi. Terus kita jangan lupa centang pada loading plots, terus continue, klik OK. Nah, kemudian kita langsung export filenya menjadi bentuk Word sehingga gampang diinterpretasikan. Filenya kita ubah namanya menjadi rotasi faktor terlebih dahulu. Oke, buka filenya. Kita nilai dari komponen matrix. Kita copy komponen matriksnya, kemudian kita akan interpretasikan kembali ke dalam ChatGPT. Oke. Tabel komponen matriks menunjukkan loading faktor awal, yaitu korelasi antara tiap variabel dengan faktor yang terbentuk sebelum dilakukan rotasi, misalnya Varimax. Nilai loading menunjukkan seberapa kuat suatu variabel berhubungan dengan faktor tertentu. Semakin tinggi nilai loading, mendekati plus kurang lebih 1, semakin kuat hubungan variabel terhadap faktor tersebut.
Nilai loading di bawah kurang lebih 0,5 umumnya dianggap lemah. Melihat pola loading berikut ringkasan kekuatan loading pada setiap variabel. Dapat dilihat yaitu X6 faktor dengan loading tertinggi faktor 6, nilai loadingnya yaitu 0,739. Ini merupakan faktor loading kuat karena mendekati 1. Kemudian X7 0,544 loading moderat atau loading menengah. Kemudian kita lihat sampai dengan X9 faktor 1 loading sangat kuat. Lalu X7 0,544 loading moderat, X12 yaitu faktor 1 loading kuat, X13 loading kuat namun arahnya negatif, X14 faktor 3 dia loading kuat, X16 faktor 1 0,783 loading sangat kuat, dan X16 termasuk dalam faktor 1 dia 0,842 loadingnya sangat kuat. Faktor 1 variabel dominan yaitu X7, X9, X10, X12, X16, dan X18. Faktor 2 yaitu X13, X8, dan X14, dan faktor 3 yaitu variabel dominan X8. Kemudian kita akan interpretasikan nilai rotate component matrix, dan dapat dilihat di sini ini adalah penentuan faktor di mana nilai loading faktor di atas 0,5 dianggap signifikan setiap variabel ditempatkan pada faktor nilai tertinggi loading tertinggi. Arah positif atau negatif menunjukkan hubungan, namun dalam konteks analisis faktor exploratory yang penting adalah besarnya loading, bukan tandanya. Tanda hanya menunjukkan arahnya. Dapat dilihat di sini X6 nilai loading faktor yang paling tinggi berada pada faktor 4 0,892 sehingga faktor dominan adalah faktor 4. X9 yang tertinggi pada faktor 1 yaitu 0,933 sehingga dia masuk di faktor 1. X10 dia tertinggi di faktor 2 yaitu 0,743. X12 pada faktor 2 0,898, X13 pada faktor 4, nah X16 pada faktor 1 yaitu 0,886. Variabel yang dominan yaitu faktor 1, X9, X16, X18, faktor 2 yaitu X7, X10, X12, faktor 3 yaitu X8, X14, dan faktor 4 yaitu X6 dan X13 sehingga terbentuknya 4 faktor dan faktor-faktor yang terpilih dalam variabel-variabel yang terpilih dalam faktor tersebut. Selanjutnya kita akan menyimpan skor faktor. Ini merupakan langkah opsional yaitu analyze dimension the check faktor. Kita akan pilih skor. Nah, di sini kita akan centang save as variable, jangan lupa metodenya regresi, dan centang display faktor skor koefisien continue. Lalu kita akan tekan OK. Nah, nanti di hasilnya akan muncul variabel baru di SPSS, misalnya seperti yang dilihat ini, faktor 1, faktor C11, faktor C21, faktor C31. Ini merupakan hasil dari menyimpan skor faktor analisis. Berarti output yang paling penting itu rotate komponen matriks ya. Kalau ada variabel yang nilai loadingnya kecil, misalnya di bawah 0,5 itu gimana? Bila? Bagus banget pertanyaannya Pak. Kalau faktor loading di bawah 0,5, berarti variabel itu tidak cukup kuat untuk mempresentasikan faktor tertentu. Biasanya variabel seperti itu bisa dihapus atau dipertimbangkan ulang tergantung konteks penelitiannya. Tapi keputusan itu tetap harus berdasarkan teori dan logika penelitian, bukan cuma angka semata. Wah, berarti FA ini bukan cuma soal statistik ya, tapi juga butuh pemahaman teoritis. Nah,
Saya juga mau tanya, gimana kalau satu variabel muncul di dua faktor sekaligus? Itu kan sering terjadi di hasil rotasi. Betul, itu sering disebut dengan cross loading. Kalau variabel memiliki loading tinggi di dua faktor, peneliti harus melihat konteksnya. Variabel itu lebih cocok secara teoritis di faktor mana. Kalau tetap ambigu, bisa lakukan analisis ulang tanpa variabel tersebut supaya faktornya lebih jelas. Nah, disinilah pentingnya pemahaman konsep dari awal. Kalau peneliti nggak paham teori atau truknya, dia bisa salah menafsirkan hasil EFA. Jadi EFA bukan cuma proses kritik SPSS, tapi juga proses pemaknaan konseptual. Setuju banget ini. Jadi bisa dibilang EVA ini gabungan antara seni dan sains ya. Ada analisis statistiknya, tapi juga perlu pengarahan teori yang matang. Oh iya Nila, kalau semua sudah selesai, gimana cara kita menamai faktor-faktor yang muncul? Biasanya, nama faktor diberikan berdasarkan indikator dengan loading tertinggi di dalam faktor tersebut. Contohnya, kalau dalam satu faktor ada variabel daya tahan, keandalan dan kualitas produk, maka faktor itu biasanya dinamai dengan kualitas produk. Tapi, tetap harus ditinjau dari teori atau konteks penelitian agar nama faktornya relevan dan lebih bermakna. Oke, jadi SPSS nggak otomatis kasih nama ya. Peneliti yang harus menafsirkan sendiri berdasarkan teori. Wah, saya makin paham nih. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama itu sebelum EFA, cek KMO dan Bartlett. Yang kedua, jalankan PCA dan rotasi Varimax. Kemudian lihat faktor loading dan cross loading. Yang terakhir, beri nama faktor berdasarkan teori. Benar gitu kan? Pas banget Pak Irfan, itulah urutan dasarnya. Setuju. Dan satu hal lagi, hasil EFA yang harus konsisten secara statistik dan logis secara teori. Jadi dua-duanya harus jalan bareng. Wah, pembahasannya lengkap banget hari ini. Sebelum kita tutup, boleh dong Ibu Nila dan Ibu Nila kasih tips singkat untuk pendengar yang mau mencoba EFA ini. Kalau dari saya, pastikan data kamu bersih dan jumlah sampelnya cukup. KMO sangat sensitif terhadap ukuran sampel, jadi jangan terburu-buru menganalisis kalau datanya belum siap ya. Kalau dari saya, pahami dulu teori konstruknya yang kamu uji. EFA akan lebih bermakna kalau kamu tahu apa yang ingin dicari sejak awal. Setuju banget. Jadi EFA bukan cuma tentang angka, tapi tentang makna di balik data. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Nila, insight-nya sangat membantu. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ibu Rina dan Pak Irfan. Diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan tentang analisa faktor eksploratory, mulai dari teori uji kelayakan sampai penerapan di SPSS. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Sistartel, dan seperti biasa tetap semangat meneliti dan jadikan data bicara untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi